Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Horidah dengan NIM 006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 proposal skripsi saya yang berjudul Rancangan Kartu Menuju Sehat untuk Tinggi Badan Balita dengan pendekatan regresi semi parametrik berdasarkan estimator lokal linier dalam penentuan status gizi stunting balita di Kota Banjarmasin. Dengan dosen pembina yang pertama, Ibu Dr. Nur Hamidah MSI, yang kedua, Bapak Dr. Toha Saifuddin SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, data dan sumber data. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, langkah analisis data. Yang pertama, data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data balita berusia 0 sampai 60 bulan mengenai tinggi badan dan jenis kelamin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan beberapa posyandu di Kota Banjarmasin dari Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021. Data ini berasal dari 9 puskesmas di Banjarmasin, yaitu Puskesmas Alalak Selatan, Puskesmas Alalak Tengah, Puskesmas Gadang Hanyar, Puskesmas Karangmekar, Kuin Raya, Pengurus Baru, Teluk Dalam, Teluk Tiram, dan Puskesmas Terminal. Pengambilan data dilakukan dengan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling karena pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti. Data ini merupakan data cross-seksional yang berjumlah 19.132 data yang terdiri dari 10.168 data balita laki-laki dan 8.964 data balita perempuan. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel respon atau dengan simbol Y, dengan keterangan nilai Z-score dari tinggi badan balita menurut usia, yang mana satuannya adalah cm dengan tipe data kontinu. Yang kedua yaitu variabel prediktor non-parametrik dengan simbol T, dengan keterangan variabel sebagai variabel usia balita dengan satuan bulan dengan tipe data diskrit. Yang ketiga yaitu variabel prediktor parametrik dengan simbol X dengan keterangan variabel jenis kelamin, yang mana satuannya adalah variabel dummy dengan nilai 0 untuk balita perempuan dan 1 untuk balita laki-laki, dengan tipe data diskrit. Selanjutnya adalah langkah analisis data. Pada langkah analisis data ini adalah menjawab dari rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah dengan 4 tujuan penelitian juga. Untuk tujuan yang pertama yaitu membuat statistika deskriptif mengenai data pertumbuhan tinggi badan balita laki-laki dan perempuan berdasarkan umur di Kota Banjarmasin dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan data tinggi badan balita di setiap kelompok umur menurut jenis kelamin. Yang kedua, menentukan statistika deskriptif dengan menghitung nilai min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan rank data balita laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Yang ketiga yaitu membuat scatter plot tinggi badan balita menurut umur. Untuk tujuan yang kedua adalah membuat algoritma program dan merancang grafik standar pertumbuhan balita menurut tinggi badan berdasarkan umur atau TB/U pada balita laki-laki dan perempuan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan regresi semi parametrik berdasarkan estimator lokal linier, serta menentukan presentasi status gizi balita Banjarmasin berdasarkan standar grafik lokal dan grafik standar antropometri WHO 2005 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menginputkan data variabel respon tinggi badan, variabel prediktor usia dan jenis kelamin balita. Yang kedua, yaitu menghitung nilai L atau estimasi box score power, S, generalized coefficient variasi, dan M, generalized median, dan
untuk data tinggi badan balita pada masing-masing kelompok umur menurut jenis kelamin. Yang ketiga yaitu menghitung nilai Z-score di titik min 3 SD, min 2 SD, 0 SD, 2 SD, dan 3 SD pada tinggi badan di setiap kelompok umur dan jenis kelamin Yang keempat, yaitu menentukan bandwidth optimal berdasarkan kriteria CV minimum pada masing-masing nilai Z-score untuk tinggi badan balita pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan langkah-langkah pada tahap ini. Yang pertama, menentukan kernel yang digunakan. Yang kedua, menginput batas atas, batas bawah, increment berdasarkan kriteria CV, berdasarkan kriteria CV. Yang ketiga yaitu mengulangi langkah-langkah 2 sehingga mendapatkan CV minimum. Selanjutnya yaitu mengestimasi tinggi badan balita pada masing-masing Z-score menggunakan bandwidth optimal yang didapatkan pada langkah D berdasarkan pendekatan regresi semiparametrik estimator lokal linier. Yang selanjutnya, menghitung nilai mean square error atau MSE dan nilai koefisien determinasi. Yang ketujuh, merancang grafik standar pertumbuhan balita TB/PRU dengan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan pendekatan regresi semiparametrik lokal linier berdasarkan nilai setiap Z-score pada hasil estimasi langkah E. Yang kedelapan, menghitung presentasi status gizi balita dan balita laki-laki dan balita perempuan di Banjarmasin berdasarkan indeks antropometri TB/PRU sesuai dengan kategori Z-score pada tabel grafik standar pertumbuhan lokal dan standar antropometri WHO 2005. Selanjutnya adalah tujuan ketiga, yaitu menghitung presentasi dan menentukan status gizi balita laki-laki dan balita perempuan di Kota Banjarmasin berdasarkan indeks antropometri TB/PRU dengan pendekatan regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier pada sampel balita Kota Banjarmasin serta menggunakan standar WHO 2005 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan status gizi balita dan letak status gizi balita menggunakan rancangan grafik standar dengan pendekatan regresi semiparametrik berdasarkan estimator lokal linier dengan menggunakan sampel balita Kota Banjarmasin. Yang kedua, menentukan status gizi balita dan letak status gizi balita menggunakan standar pertumbuhan antropometri WHO 2005 yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu membuat interface dalam menentukan status gizi balita laki-laki dan perempuan di Kota Banjarmasin berdasarkan indeks antropometri TB/PRU menggunakan bantuan software OSSR dengan pendekatan lokal linier, yang mana langkah-langkahnya pada tahap ini yaitu yang pertama, membuat tempat untuk menginput nama balita, yang kedua, membuat pilihan jenis kelamin balita, yang ketiga, membuat tempat untuk menginput usia balita, yang keempat, membuat tempat untuk menginput tinggi badan balita dalam sentimeter, yang kelima, membuat pilihan grafik acuan pertumbuhan balita, yang mana kita menggunakan estimator lokal linier dengan sampel balita di Kota Banjarmasin atau standar antropometri 2005 yang digunakan dalam penentuan status gizi balita, khususnya di Kota Banjarmasin. Yang keenam yaitu membuat tombol untuk menampilkan hasil status gizi balita dan letak status gizi balita berdasarkan pertumbuhan balita yang dipilih. Berikut ini adalah visualisasi diagram alir langkah-langkah pada analisis data penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.